Guru adalah seseorang, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu syekh fasyaitana syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang hendak mengenal Allah, orang hendak dicintai oleh Allah, kada berguruan, kada kawa, kada bisa. Syaitan yang membimbinginya, syaitan yang mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku kada perlu guru, aku salawat saja guru kok. Nang melajari salawat siapa? Maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari? Guru juga kalau. Nah, lawan salawat ini banyak, salawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing salawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berguru, walaupun salawat. Karena salawat dari Nabi itu banyak macam-macam salawat. Salawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah salawat yang kita baca supaya salawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000? Apa 5.000 kali sehari? Ada tahu kita kalau ada guru juga yang memadahkan. Nah, al-adab ma'a syaikhihi. Pertama, i'tiqadu annahu 'alal haq. I'tiqad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Itu i'tiqad, bahwa guru ini ajarannya bujur. Amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur kada usah berguru lawan itu, kada usah berguru. Amun kita ragu-ragu ajaran si jin itu bujur kada usah berguru. Nah, orang yang kita ulah jadi guru itu orang yang kita yakini bahwa ajaran si jin itu di jalan yang benar. Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru. Kita perlu tahu, pertama perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa, cucu siapa, paling kadang ingat situ. Jangankan hendak milih guru, milih bini aja takut nih kalau tuh anak siapa tuh bini itu orangnya. Jangan nabi pilih bini keturunannya, apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya, siapa kainya? Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang nak abahnya saleh, kainya saleh, lebih lagi ke atasnya saleh lagi, minimal hingga kainya. Nah, satu itu karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah, makanya Nabi menyuruh cari bini kalau itu keturunannya. Ada mikir guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu? Artinya guru itu gurunya siapa? Di mana guru itu bahari mengaji? Nah, itu mesti diketahui. Oh, bahari guru itu mengaji lawan guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu antara lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah, sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, nak mengetahui tentang Rasulullah nih. Oh, kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berhilang lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam, menginap di situ, dilayani, dihormati. Oh, ini hanya sahabatnya macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah, sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah SAW setelah meneliti dahulu siapa-siapa. Nah, jadi pertama adab kita kepada guru itu kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, wa'tiqadu annahu ahlul lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing, mendidik kita. Ya, kada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Kada setiap nabi itu menjadi rasul. Kada setiap nabi menjadi rasul. Nah, ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah, itu adab-adab batin. Wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu. Kenapa guru tuh kayak itu? Nah, makanya sidin ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mungkin kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. Wa adamul i'tirad alaih. Wa amma fi zahir, adapun pada zahir
adab seseorang kepada gurunya ada wa huduri majlisih, selalu hadir majelisnya, selalu hadir majelisnya. Balang kambingan kada beadab itu, banu turun banu kada itu kada beadab. Nang tuha kana anum nggak sama aja kada beadab. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsih, mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri. Itu adab zahir. Wa an la yarfa'a sautahu fawqa sautih, dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya. Kada boleh juga itu, melanggar adab dalam perguruan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kada jadi soal, murid beadab kada beadab kada urusannya. Beadab muridnya yang untung, kada beadab muridnya yang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung dunia akhirat lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar. Artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya itu kehendak guru. Kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung. Ingat situ aja. Jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid, kadang menghendaki itu. Kadang menghendaki duitnya murid, kadang menghendaki itu. Itu kada guru ngarannya. Kehendak guru kepada murid cuma satu, murid ini jadi orang baik, titik. Ingat situ. Nah, makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah, itu adab-adab seorang murid kepada guru. Nang zahir tadi. Wa du'a lahu, mendoakan gurunya, itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, murid ini lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid ini mendoakan guru, ya Allah mudahan guru ulun tuh murah rezeki, ingat terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rezeki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada yang inya doakan itu sendiri. Wa du'a lahu. Wa hifdzu hurmatihi, dan menjaga kehormatan gurunya. Jangan mencumanakan paguruan, artinya ini kelakuan paguruan nang supan. Jadi menjaga kehormatan guru. Oh, aku ini murid si anu supan sini mau aku nangka ini. Nah, itu dijaga. Bila itu kada dijaga, kada beadab lawan guru ngaranna. Hifdzu hurmatihim, jaga kehormatan. Nah, itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya. Kemudian al-adab ma'al ikhwan, adab terhadap kawan-kawan. Pertama, husnuzanni bihim, baik sangka dengan kekawanan. Biasa seperguruan tuh banyak kawan. Nah, si A, si B, si C, kawan baim-baim menuntut ilmu. Nah, kekawanan ini, nah ini ada adabnya. Baik sangka satu dengan yang lainnya. Wa idkhalus surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya. Menyenangkan, menggembirakan. Wa nushu lahum, bermaksud baik kepada kawannya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, itu bagian daripada adab batin kepada kawan. Wa amma fi zahir, adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyahtamila adzahum, contohnya menyandang nang kada nyaman dari mereka. Kawan banyak, karena ada kelakuannya nang kayak apa. Nah, yahtamila adzahum, menyandang kelakuannya. Misalnya seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan saya kong ini kuciak-kuciak besair apa kayaknya, nanti ganggu seorang nih, sandangan itu. Nah, itu artinya beradab terhadap kawannya. Misalnya kawannya ada bisi kambing, tomat naik ke rumah kita kambingnya, takannya kan itu. Nah, itu membak kawan ngarannya. Masa dikit tersinggung lawan kawan, dikit tersinggung itu kan ada bakawan ngarannya, bermusuhan itu. Orang kawan itu saling memaafkan, saling menerima, saling maaf, itu ngaran kawan. Nah, qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufiyah, ilzamil adab zahira wa batina
ma asa ahadun al-adaba zahira illa uqiba zahira wa ma asa ahadun al-adaba batina illa uqiba batina. Lazimilah adab zahir dan batin, lazimi adab zahir dan batin. Tidak jahat seseorang adab pada zahir, melainkan dia akan dihukum secara zahir. Apa hukuman secara zahir? Malas berbuat taat, suka kepada maksiat, ini hukuman akibat lawan Tuhan kada beradab, lawan Nabi kada beradab, lawan guru kada beradab, lawan kawan kada beradab, dihukum. Kalau yang dilanggarnya adab zahir, hukumannya pun hukuman zahir. Berbuat maksiat mudah, berbuat dilarang Tuhan nyaman, ini hukuman. Wa ma asa ahadun al adab batina illa uqiba batina, dan tidak jahat seseorang akan adab secara batin kecuali dihukum secara batin juga. Hukuman batin apa? Sembahyang kada mau khusyuk, beribadah kada mau nyaman, ini hukuman batin karena ini kada melaksanakan adab batin kepada yang tersebut tadi. Nah itu mungkin kita kada menyadari. Berapa tahun untuk ilmu sudah kada mau nyaman sembahyang, berapa tahun untuk ilmu kada mau nyaman berzikir, mungkin sebabnya kada beradab. Lawan Allah kada beradab, lawan Nabi kada beradab, guru kada beradab, lawan kawan kada beradab, sehingga berzikir kada mau nyaman, sembahyang kada mau nyaman. Fa'in waqa'at minal murid isa'atu adabin falyakun khaifan min zalik wa yubadir ila taubah wal i'tizar khasyata an tuwajjaha ilaihi al-uqubatu min haitsu la yash'ur. Apabila jatuh dari seorang murid jahat adab, maka hendaklah dia takut yang demikian dan segera tobat dan minta uzur, karena dikhawatirkan bahwa dihadapkan kepadanya hukuman dari sekira-kira dia tidak tahu, tidak merasa pada bahwa dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Zunnun idza kharajal murid an haddil adab fa innahu yarji'u min haitsu ja. Bahwa seorang murid itu bila mana keluar dari garisan adab, maka dia kembali dari sekira-kira datangnya. Artinya apa? Hasilnya akan kembali kepada nol artinya.